Ya, Shalom. Di sini saya akan membahas mengenai 7 materai dan akhir zaman yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 6 hingga yang ke-8. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang dari kitab Wahyu ini menggambarkan serangkaian penghakiman Allah melalui pembukaan 7 materai, penutupan 7 sangkakala, dan pencurahan 7 cawan murka. Di mana di dalam kitab Wahyu ini penghakiman ini bersifat progresif dan semakin dahsyat seiring berjalannya waktu. Dan di sini saya akan membahas arti setiap materai, 7 materai yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Materai yang pertama di sini di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang pertama hingga yang kedua, kuda putih. Nah, kuda putih di sini melambangkan yaitu penaklukan dan kemungkinan munculnya antikristus. Di mana materai yang pertama ini sering juga disebut sebagai penyebaran Injil dan penunggang kuda putih ini memiliki panah dan juga memiliki mahkota dan keluar sebagai penakluk untuk menaklukkan dunia. Dan materai yang kedua di dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 hingga yang ke-4 di sini yaitu kuda merah padam. Di sini yaitu tentang simbol peperangan besar. Di mana di materai yang kedua ini melambangkan peperangan besar dan penumpahan darah di bumi dan menghilangkan damai sejahtera. Nah, di materai yang kedua ini dijelaskan di dalam kitab Wahyu bahwa kuda merah padam ini sebagai simbol peperangan besar, dan di sini juga dikatakan bahwa menghilangkan damai sejahtera. Dan materai yang ketiga di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6 yaitu kuda hitam. Nah, kuda hitam di sini di dalam kitab Wahyu ini menggambarkan kelaparan. Melambangkan kelaparan, di mana di kitab Wahyu ditandai dengan timbangan di tangan penunggangnya. Ini menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi yang parah. Nah, di materai yang ketiga ini di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ini, kuda hitam ini menggambarkan kelaparan, di mana di akhir zaman nanti Allah akan memberikan suatu tanda sebagai pengingat untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan materai yang keempat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 hingga yang ke-8, kuda hijau kuning. Di sini melambangkan kematian melalui perang, kelaparan, dan penyakit. Dan di materai yang keempat ini yaitu dapat melambangkan maut dan Hades yang mengikutinya dan menunjukkan bahwa kehancuran dahsyat melalui perang, kelaparan, penyakit dan binatang buas yang akan membunuh seperempat dari penduduk yang ada di bumi. Dan materai yang kelima di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 dan sampai yang ke-11 di sini yaitu jiwa-jiwa para martir yang meminta keadilan, di mana di kitab Wahyu ini bahwa orang-orang yang sudah
dipanggil oleh Tuhan, yang sudah terlebih dahulu mengalami kematian, mereka akan meminta keadilan. Dan di dalam kitab Wahyu ini disebutkan bahwa mereka akan mendapatkan jubah sehingga mereka sambil menunggu penggenapan dari jumlah martir di akhir zaman nanti. Dan kemudian materai yang ke-6 di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Di sini yaitu gempa bumi besar dan fenomena alam yang mengerikan. Di materai yang ke-6 ini tentunya Allah memberikan suatu pengawalan sebelum dia menghancurkan dunia, yaitu Allah memberikan bencana alam yang dahsyat. Nah, di sini ditandai yaitu matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah seperti darah, dan bintang-bintang yang berjatuhan, dan langit digulung. Ini adalah tanda awal dari hari murka Allah, hari penghakiman Allah yang besar. Dan yang materai yang ke-7 di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang pertama hingga yang ke-5, yaitu kesunyian di surga dan permulaan 7 sangkakala. Nah, dijelaskan di sini yaitu materai ke-7. Di sini kesunyian, keheningan surga dan persiapan sangkakala. Setelahnya dibukakan 7 materai. Dan kemudian hubungan materai, sangkakala, dan cawan murka. Yang pertama, 7 materai di dalam Wahyu pasal 6 hingga yang ke-8 ayat 1. Di sini yaitu membuka penghakiman awal. Setiap materai dibuka oleh anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dan 7 sangkakala di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-2 hingga yang ke-11. Ini ditandai dengan dipicu oleh materai ke-7 yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian semakin mengintensifkan penghakiman. Nah, di sini yaitu mencangkup gangguan dan bencana yang lebih luas. Dan sangkakala ke-7 membuka pintu untuk 7 cawan murka. Nah, jadi 7 materai dan 7 sangkakala dan 7 cawan murka ini saling melengkapi, saling bersamaan, bahwa yang kemudian 7 cawan murka di dalam Wahyu pasal 16 merupakan puncak penghakiman Allah, dan tentunya merupakan hukuman langsung dan total atas bumi dan kerajaan antikristus.